Gua pernah lihat satu kejadian sederhana di sebuah kandang kecil milik temen gua. Dia ngeluh karena produksi telurnya turun terus. Dari ratusan ayam yang tadinya rajin ngasih hasil tiap hari, tiba-tiba cuma tinggal setengahnya yang bertelur. Dia stres, panik, dan sempat mikir buat nambah ayam baru biar kuota produksi balik lagi. Tapi pagi itu sebelum dia mutusin langkah besar, ada satu hal kecil yang bikin gua berhenti dan mikir keras. Bukan kandangnya yang bermasalah, bukan ayamnya yang lagi sakit, tapi pakan. Ya, cuma pakan. Dan perubahan kecil di situ bikin seluruh output berubah brutal. Yang menarik, kejadian itu bukan hal langka. Banyak peternak ayam petelur, terutama yang baru naik level, sering kejebak masalah yang sama. Mereka fokus beli ayam lebih banyak, bangun kandang lebih luas, atau tambah vitamin mahal, tapi lupa kalau performa ayam itu ditentukan sama apa yang mereka makan setiap hari. Data lapangan dari berbagai peternak kecil sampai menengah nunjukin satu tren yang nyebelin. Penurunan produksi telur paling sering terjadi bukan karena penyakit, tapi karena pakan yang nggak pas komposisi dan ritmenya. Masalah yang kelihatan sepele, tapi sabetannya keras. Dan lu mungkin lagi ngalamin hal yang sama. Produksi turun pelan-pelan tapi lu anggap itu normal. Atau lu mikir ayamnya lagi rewel. Atau mungkin lu malah udah nyobain banyak cara tapi hasilnya tetap datar. Padahal kalau lu biarin, lu bukan cuma buang waktu dan tenaga. Lu buang duit. Banyak banget peluang profit hilang cuma karena satu titik lemah yang nggak lu cek sejak awal. Gua ajak lu mikir bentar. Berapa banyak biaya yang bisa lo hemat kalau produksi naik 5-10% aja tiap hari? Berapa banyak telur tambahan yang bisa keluar kalau performa ayam stabil? Dan berapa banyak kesalahan yang bisa lo hindari kalau lo ngerti pola dasar nutrisi yang benar? Dan kabar baiknya, lo nggak perlu ribet. Lo nggak perlu modal gede. Lo cuma perlu ngerti satu hal kunci. Gimana pakan yang lo kasih bisa bikin ayam lo kerja maksimal? Masalah ini sebenarnya bisa diberesin dan lu bisa lihat hasilnya lebih cepat dari yang lu kira. Mari kita bahas. Kalau kita ngomong soal produksi ayam petelur, kebanyakan orang langsung nyari penyebab di hal yang kelihatan besar. Mereka curiga penyakit, kualitas DOC, manajemen kandang, atau cuaca ekstrim. Padahal kalau lu tanya ke para peternak yang udah lama main di dunia layer, mereka hampir selalu bilang satu hal yang sama. Performa ayam paling sering turun bukan karena hal besar, tapi karena detail kecil yang jarang dicek, yaitu kualitas dan konsistensi pakan. Masalahnya begini, ayam petelur itu sensitif, bukan sensitif kayak manusia, tapi lebih ke mesin produksi biologis yang harus dapat input stabil. Begitu ada satu komponen pakan yang berubah, komposisinya kurang seimbang, energi metabolisme turun atau kadar proteinnya ambles sedikit, ayam langsung kasih respon. Dan responnya bukan drama yang kelihatan jelas. Bukan ayam jadi lemes atau nyaris mati. Kadang mereka kelihatan sehat, aktif, makannya normal. Tapi jumlah telur turun, itu masalahnya. Gue jelasin dengan cara sederhana. Bayangin lu ngasih makan ayam pakai campuran jagung, dedak, dan konsentrat. Tiap hari lu kasih gramasi yang sama. Cuma suatu waktu lu ganti jagung dari supplier lain yang warnanya lebih pucat. Atau dedaknya agak terlalu halus. Atau lu naikin sedikit persentase serbuk roti karena harga jagung lagi naik. Buat manusia mungkin kelihatan cuma beda dikit. Tapi buat ayam, beda dikit itu ngubah total energi yang dia terima. Dan ayam bukan makhluk yang bisa bilang, "Bos, energinya kurang dikit ya." Mereka cukup berhenti produksi telur. Kesalahan umum yang sering terjadi ada 3. Pertama, pakan suka diubah-ubah tanpa hitungan. Sekali berubah, ayam butuh adaptasi. Kedua, peternak sering fokus ke harga murah, bukan keseimbangan nutrisi. Murah itu penting, tapi kalau salah komposisi, lu bayar lebih mahal dalam bentuk produksi turun. Ketiga, banyak peternak baru yang nggak ngerti kalau setiap fase ayam punya kebutuhan nutrisi beda. Ayam pulet, masa puncak produksi, masa stabil, semua punya rasio nutrisi yang nggak bisa disamain. Kita juga harus lihat fenomena lapangan yang sering kejadian. Banyak peternak bilang, ayam gua kayak nggak mau produksi. Padahal bukan ayamnya yang nggak mau. Dia cuma nggak punya cukup amunisi buat bikin telur. Telur itu bukan muncul dari angin. Dia muncul dari energi, protein, kalsium, dan mineral yang lokasi lewat pakan. Kalau salah satu kurang, tubuh ayam memprioritaskan keselamatan dulu ketimbang produksi. Buat manusia, itu sama kayak otak milih bertahan hidup dulu sebelum mikirin kerja lembur. Gua kasih ilustrasi real life biar kebayang. Misal lu pengen olahraga lari tiap pagi, tapi tiap hari lu cuma sarapan roti 1 potong. Mungkin awalnya lu masih bisa lari, tapi makin lama badan lu mulai nggak sanggup, kaki berat, stamina turun. Lu nggak sakit, tapi performa lu jeblok. Ayam juga begitu. Produksi telur adalah aktivitas energi tinggi. Kalau input kurang, output turun.
Dan satu lagi pola yang sering nggak disadari. Peternak kadang merasa udah ngasih pakan pas karena timbangannya sama tiap hari. Tapi mereka lupa cek dua hal, kualitas bahan baku dan stabilitas komposisi. Dua hal ini kayak fondasi. Kalau fondasi goyang, bangunannya ikut goyang. Pakan itu sama, lo bisa ngasih jumlah yang sama, tapi kalau kualitasnya berubah sedikit aja, performa ayam ikut goyang. Masalah ini nggak perlu bikin lo takut. Asal lo ngerti cara kerja nutrisi ayam dan pola produksi, semua bisa diberesin. Lo cuma butuh ngelihat pakan bukan sebagai biaya, tapi sebagai investasi langsung ke output harian. Dan di titik ini, satu hal penting harus lo pahami. Akar masalahnya bukan ayam, bukan kandang, bukan keberuntungan. Akar masalahnya ada di cara lo nyusun dan ngejaga kestabilan pakan. Masalah ini bisa lo atasi sepenuhnya begitu lo ngerti struktur dasarnya. Sekarang kita mulai ngebangun kerangka biar lo ngerti kenapa perubahan kecil di pakan bisa bikin produksi naik brutal. Gua bakal pakai model sederhana yang gampang lo inget. Namanya model input process output. 3 kata yang kedengarannya sepele, tapi kalau lu pahami beneran, cara lu ngatur pakan bakal berubah total. Input itu apa yang ayam makan. Proses itu bagaimana tubuh ayam ngolah makanannya. Output itu telur. Sesederhana itu. Tapi banyak peternak fokus di output tanpa ngelihat dua hal sebelumnya. Mereka lihat telurnya turun tapi lupa ngecek inputnya goyang. Atau proses metabolisme ayam lagi nggak dapat bahan yang pas. Kita mulai dari input. Ayam petelur butuh 3 komponen utama, yaitu energi, protein, dan mineral. Energi paling banyak datang dari jagung. Protein dari bungkil kedelai atau konsentrat. Mineral dari kalsium, grit, atau tepung batu. Yang sering bikin masalah adalah keseimbangannya. Misalnya energi kebanyakan, ayam jadi gemuk tapi produksi telur turun. Protein kurang, telur kecil atau jumlahnya menurun. Kalsium rendah, cangkang jadi tipis. Satu komponen meleset, output ikut meleset, dan input ini harus stabil, bukan berubah tiap minggu cuma karena harga bahan baku naik sedikit. Ayam itu nggak bisa adaptasi cepat kayak manusia. Kita ke proses. Tubuh ayam ngolah semua input tadi lewat metabolisme harian. Ini yang sering dilupain. Ayam nggak bisa menyimpan banyak energi buat produksi jangka panjang, mereka kerja harian. Lu kasih pakan yang pas hari ini, mereka produksi telur optimal besok. Lu kasih pakan yang salah hari ini, efeknya kelihatan juga besok. Makanya produksi ayam itu kayak grafik sensitif. Kecil banget perubahannya, tapi pengaruhnya gede. Kalau metabolisme ayam kekurangan satu zat dasar buat bikin kuning telur atau cangkang, prosesnya langsung berhenti di tengah jalan. Ayam nggak bakal maksain diri produksi. Terakhir output. Banyak orang mikir output cuma angka telur yang keluar. Padahal output itu gabungan dari konsistensi produksi, ukuran telur, kualitas cangkang, dan ritme harian. Kalau output tiba-tiba turun, itu tanda input atau proses ada yang goyang. Logikanya kayak mesin pabrik. Kalau bahan baku kurang halus atau jumlahnya kurang, hasilnya langsung turun. Bukan berarti mesin rusak, tapi bahan bakunya nggak pas. Gua kasih ilustrasi biar makin nempel. Bayangin lu punya motor, lu pakai tiap hari. Tiba-tiba performanya turun. Bisa jadi bukan motornya jelek, tapi bensin yang lu pakai oktannya beda. Atau oli kualitasnya turun. Motor nggak bakal protes, dia cuma kasih sinyal lewat performa. Ayam pun sama, telur itu sinyal, bukan misteri. Sekarang kenapa kerangka input proses output ini penting? Karena begitu lo bisa ngelihat pakan sebagai input yang harus stabil, tubuh ayam sebagai proses yang harus dikasih bahan lengkap, dan telur sebagai output yang ngikutin dua hal sebelumnya, lo punya peta. Lo bisa tahu apa yang harus lo cek duluan. Lo bisa tahu kapan harus ganti komposisi. Lo bisa tahu kapan ayam butuh adjustment kecil tanpa panik. Dan yang paling penting, kerangka ini bikin lo ngerti kenapa perubahan kecil di pakan bisa ngebalikin performa ayam lebih cepat daripada nambah vitamin, beli booster mahal, atau nambah populasi ayam baru. Setelah logikanya kebuka, kita mulai masuk ke langkah praktisnya biar lo bisa langsung terapin di kandang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bisa lo terapin langsung. Ini solusi praktis yang gua rangkum jadi 4 langkah strategis. Bukan teori tinggi, bukan rumus pusing. Ini langkah yang dipakai peternak yang produksinya stabil dan jarang panik walaupun harga bahan baku naik turun. Lo bisa terapin mulai besok pagi tanpa nunggu apapun. Langkah pertama adalah menstabilkan komposisi pakan. Banyak peternak yang ngira mereka udah kasih pakan yang sama tiap hari. Padahal yang sama itu cuma takarannya, bukan kualitas bahannya. Yang harus lo lakuin adalah bikin formula sederhana yang nggak sering berubah. Misalnya komposisi jagung, dedak, dan konsentrat lo pastiin selalu di rasio yang sama. Kalau jagung lagi mahal, jangan langsung ngurangin banyak, lo boleh ganti sedikit, tapi pastiin penggantinya punya energi yang mirip.
Konsistensi ini penting karena ayam itu butuh rutinitas. Kalau tiap minggu ada bahan yang berubah, tubuh ayam harus adaptasi terus. Akhirnya produksi turun karena mereka sibuk menyesuaikan diri, bukan fokus produksi. Langkah kedua adalah ngecek kualitas bahan baku. Jangan pernah cuma lihat harga. Lihat warna jagung, kadar air, tekstur dedak, aroma konsentrat. Jagung yang warnanya terlalu pucat biasanya proteinnya rendah. Dedak yang terlalu halus bikin pencernaan ayam nggak maksimal. Konsentrat yang baunya kurang segar biasanya udah turun kandungan vitaminnya. Cek bahan itu kayak lo cek bensin sebelum pergi jauh. Satu bahan rusak bisa ngefek ke seluruh proses produksi. Lo bisa bikin checklist kecil buat diri sendiri biar lebih gampang. Kalau bahan baku udah lolos standar lo, baru jadi pakan. Kalau nggak lolos, lebih baik lo balikin daripada rugi produksi. Langkah ketiga adalah penyesuaian nutrisi berdasarkan fase produksi. Ini salah satu rahasia yang sering dilupain peternak pemula. Ayam itu punya ritme produksi. Fase polet butuh protein tinggi buat bangun fondasi tubuh. Fase produksi puncak butuh energi stabil dan kalsium tinggi. Fase stabil butuh keseimbangan yang lebih smooth. Kalau lu nyamain pakan dari awal sampai akhir, ayam lu nggak pernah dapat dukungan nutrisi yang tepat. Lu bisa mulai dengan memisahkan ayam berdasarkan umur dan puncak produksi. Bikin 2 jenis pakan sederhana yang mirip tapi beda sedikit di energi dan mineral. Perubahan kecil ini sering bikin produksi naik dramatis karena ayam akhirnya dapat dukungan sesuai kebutuhannya. Langkah keempat adalah monitoring harian. Bukan monitoring rumit, lu cukup cek 3 hal. Sisa pakan, feses ayam, dan ritme produksi. Sisa pakan nunjukin apakah ayam lu kenyang atau nggak cocok sama komposisi. Feses nunjukin apakah pencernaan mereka berjalan benar. Ritme produksi nunjukin apakah input dan proses bekerja sesuai harapan. Peternak yang rajin monitoring kecil ini biasanya lebih cepat nemuin masalah sebelum terlambat. Misalnya lu lihat feses lebih cair dari biasanya, itu tandanya dedak lu terlalu halus atau protein kebanyakan. Kalau telur tiba-tiba mengecil berarti energi atau proteinnya kurang. Dengan monitoring pendek ini, lu bisa ngatur komposisi dengan cepat tanpa tebak-tebak. Gua kasih contoh real life yang sering bikin peternak melongo. Ada peternak yang cuma naikin persentase jagung 5%. Cuma 5%. Dan 3 hari kemudian produksi naik hampir 10%. Kenapa? Karena energi ayam langsung naik dan mereka punya kapasitas lebih buat produksi. Bukan sulap, bukan teknologi mahal. Cuma adjustment kecil yang tepat sasaran. Banyak banget kasus yang mirip kayak gini. Ayam nggak butuh sesuatu yang heboh. Mereka cuma butuh input yang pas. Strategi ini bakal jauh lebih ngasih dampak daripada beli suplemen mahal. Dan kalau lo terapin rutin, lo bakal ngeliat pola produksi yang jauh lebih stabil. Lo nggak perlu nambah populasi ayam atau keluar biaya tambahan cuma buat ngejar kuota. Tapi satu hal yang harus lo ingat, solusi teknis doang nggak cukup. Ada satu faktor yang lebih menentukan hasil jangka panjang, yaitu cara lo mikir dan ngeliat bisnis petelur ini. Karena strategi hanya bekerja kalau pola pikir lo siap menerimanya dan menjalankannya dengan konsisten. Di titik ini, gue mau ngajak lo geser cara pandang lo sedikit. Karena banyak peternak yang sebenarnya udah punya strategi bagus tapi hasilnya tetap nggak maksimal. Kenapa? Karena pola pikirnya masih pakai mode kandang, bukan mode bisnis. Ayam petelur itu bukan cuma hewan yang lo rawat. Mereka adalah aset hidup yang bekerja berdasarkan sistem. Dan sistem cuma bisa kuat kalau cara mikir lo juga kuat. Mindset pertama yang harus lo tanam adalah compound thinking. Di dunia ayam petelur yang bikin lo kaya bukan lonjakan gede sesekali, tapi peningkatan kecil yang terus bertahan. Naik 1% hari ini, 2% minggu depan, produksi lebih stabil bulan depan. Itu semua ngumpul jadi hasil yang jauh lebih besar daripada keputusan besar yang cuma lo ambil sekali. Banyak peternak gagal karena mereka nyari perubahan besar dalam sehari, bukan perbaikan kecil yang konsisten. Mindset kedua adalah risk intelligence. Bisnis petelur itu penuh ketidakpastian. Harga bahan baku berubah, cuaca berubah, pasar kadang turun. Tapi orang yang punya risk intelligence nggak panik. Mereka ngerti bahwa ketidakpastian bukan musuh, tapi hal yang bisa diatur. Mereka punya checklist, catatan harian, dan pola evaluasi. Mereka lihat resiko bukan sebagai ancaman, tapi sebagai indikator. Kayak dashboard mobil, kalau lampu kuning nyala itu bukan panik. Itu sinyal buat nyetel mesin. Mindset ketiga adalah delayed gratification. Banyak peternak pengen lihat hasil cepat. Mereka pengen minggu ini turun, minggu depan langsung naik. Tapi ayam nggak jalan pakai logika itu. Ayam butuh waktu buat adaptasi, butuh stabilitas, butuh ritme. Kalau lo punya mental gue sabar tapi terus maju, produksi lo bakal jauh lebih stabil.
Lu nggak bakal lompat-lompat ganti pakan, nggak bakal buru-buru beli suplemen mahal, dan nggak bakal ngambil keputusan impulsif yang malah bikin hasil makin acak-acakan. Gua mau lempar pertanyaan kecil buat lu pikirin sebentar. Lu lebih suka produksi yang naik drastis tapi turun lagi minggu depannya? Atau lu mau produksi yang naik pelan tapi stabil dalam jangka panjang? Karena itulah bedanya mindset gagal dan mindset sukses. Mindset gagal fokus ke sensasi singkat. Mindset sukses fokus ke komposisi yang konsisten. Dan terakhir, ingat satu hal. Bisnis ayam petelur itu bukan cuma soal angka, tapi soal ketenangan proses. Lu perlu logika yang rapi, tapi juga kepala yang adem. Lu perlu analisis yang tajam, tapi juga kesabaran buat ngejalanin ritmenya. Kalau dua hal ini nyatu, hasilnya bakal jauh lebih besar daripada yang lu kira. Gue jamin itu. Sekarang setelah pola mikirnya kebentuk dan kita masuk ke bagian penutup biar semuanya lebih rapi dan gampang lu terapkan. Sekarang kita rangkum semuanya biar makin jelas. Produksi ayam petelur itu sensitif tapi sepenuhnya bisa lu kendalikan kalau lu ngerti logikanya. Pertama, pakan harus stabil. Sedikit perubahan komposisi aja bisa bikin output turun. Jadi pastikan formula tetap konsisten dan kualitas bahan baku selalu lu cek. Input rapi, output ikut rapi. Kedua, tiap fase ayam punya kebutuhan nutrisi beda. Penyesuaian kecil kayak nambah energi atau kalsium di waktu yang tepat bisa naikin produksi tanpa biaya besar. Ketiga, monitoring harian itu kunci. Cukup cek sisa pakan, bentuk feses, dan ritme produksi. 3 indikator kecil yang bisa nyelamatin lu dari masalah besar. Keempat, mindset yang bener bikin strategi lu bekerja. Compound thinking bikin lu fokus ke perbaikan kecil. Risk intelligence bikin lu tenang hadapi perubahan. Delayed gratification bikin lu nggak impulsif. Mentalitas ini yang ngebangun bisnis petelur yang kuat. Kalau 4 fondasi ini lu jalanin terus, hasilnya kelihatan. Produksi stabil, biaya lebih terkendali, ayam lebih sehat, dan profit lebih mudah dibaca. Lu bukan lagi nebak-nebak, tapi jalan pakai sistem yang jelas. Pertanyaannya dari semua ini, langkah pertama apa yang paling mungkin lu terapin besok pagi? Karena akhirnya, bisnis yang kuat bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling paham arah langkahnya. Dan di peternakan ayam petelur, pakan adalah pondasi yang nggak boleh goyah.